Shalom. Kita berjumpa lagi dalam suasana gembira dan happy, dan kita selalu ingat pada Tuhan yang Maha Kuasa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Para pemirsa yang baik hati, yang saya cintai di dalam nama Yesus, sebagai pengikut Yesus, kami akan membawakan khotbah berjalanlah dan ikutlah langkah Tuhan dengan kebenaran dan keadilan. Follow God's right in trust and faith and justice, sehingga kehidupan kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita sebagai manusia ciptaan Allah, maka kita harus mengikuti follow God, langkah Tuhan, maka kita akan merasakan damai dan bahagia. Sebelum tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang dan teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bahagia. Diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang dan teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa yang bahagia, di rumah Bapa surga yang pemirsa yang kami hormati, kami akan menyampaikan firman Tuhan. Berjalanlah dan ikutilah
langkah Tuhan dengan kebenaran dan keadilan. Follow God's strength in truth and justice. Oleh karena itu, kalau kita hidup di dunia ini, kita mengandalkan dengan jalan Tuhan, kita akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan. Karena Tuhan mengajar kita hal-hal yang baik dan selalu pada jalan yang lurus dan benar. Jangan kita dalam kehidupan masa sekarang mengandalkan kekayaan, mengandalkan uang, time is money, kurang benar. Time is for God, hidup untuk Tuhan. Kalau kami sampaikan dengan demikian bahwa kalau kita hidup untuk Tuhan dan mati untuk Tuhan, maka hidup kita milik Tuhan. Jadi kita jangan mengandalkan dengan uang, tapi andalkanlah pada Allah. Kita mengandalkan pada kekuatan Roh Kudus, kita mengandalkan kekuatan Allah. Jangan mengandalkan kekuasaan. Selagi jadi pemimpin main kuasa, tidak benar hidup di dalam Tuhan. Jangan mengandalkan kesaktian, ilmu medik. Kita mengandalkan pada kekuasaan Allah. Kita akan damai. Kalau kita masih ingat dulu jangan orang tua masa lalu dalam filosofis Jawa, menguruk tanpa bolu, menang tanpa ngasorake, ini sifat yang baik. Selalu mengandalkan pada Tuhan. Sepi tanpa haji, sugih tanpa bunga. Artinya untuk watak kelas asing, sugih kelas asing, kelas sugih wit nur. Ini saudara-saudara kita yang harus kita tonjolkan. Ojo atikan atikum, atikuno, kesombongan Tuhan tidak senang. Demikian firman Tuhan. Berjalanlah, ikutilah langkah Tuhan dengan kebenaran dan keadilan. Kalau kita sudah mengandalkan pada Allah, kita akan lebih hidup tentram dan damai. Segala problema hidup di masa-masa sekarang, apalagi di sini situasi dunia yang mencekam dengan COVID-19. Di sana sini banyak kabar orang yang meninggal karena virus COVID-19 corona. Ini kita harus tetap tegar dalam Tuhan, maka hidup kita akan diselamatkan. Maka hidup itu kalau kita selalu bersandar pada kebaikan, pada Allah, maka hidup akan damai. Kalau kita lihat dalam kitab Efesus pasal 15 ayat 23, bisa disimak sendiri di rumah. Tuhan mengajarkan kita selalu kasih. Kita tidak boleh bertengkar, kita tidak boleh egois. Kita harus mengandalkan kekuatan hidup kita pada Allah. Kita harus ramah, kita harus tidak sombong, kita suka memberi maaf, kita tidak membenci, tidak ada dendam pada kita, maka hidup kita akan damai. Orang kalau sudah damai itu Tuhan lebih dekat pada kita. Demikian dalam firman Tuhan Efesus pasal 1:15 sampai 23. Itu kita. Maka orang-orang zaman sekarang kalau kami ngamati semuanya sudah lupa keutamaan bahasa Jawa dengan hal-hal yang baik. Mereka hanya mengejar
yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka mereka akan tersesat dalam versi ikut Yesus Kristus. Maka jadi Jesus follow, mengikut Yesus, kita harus bersandar padanya, kita harus berserah diri padanya, kita harus menyerahkan hidup kita untuk berbuat baik, untuk kebaikan. Kita tidak menyombongkan diri, maka itu kita akan terberkati. Inilah untuk saudara-saudara kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sebagai anak Tuhan harus belajar mengasihi, wirasa katresnan sami salah padang murid, ojo mementingke diri dan egois. Dan kita harus percaya pada Tuhan dan bila perlu bertobat untuk menyerahkan hidup kita untuk kebenaran dan keadilan. Jadi kita akan mempunyai hidup yang penuh arti. Our life has meaning. Jadi kita tidak hidup sia-sia, dan kita akan mendapatkan tempat yang kita harapkan sebagai orang beriman. Kita tidak seperti mereka yang tidak punya beriman. Kita orang yang beriman hidup after death, setelah kematian ada harapan, yaitu surga yang indah yang sudah disediakan oleh Tuhan untuk kita bagi kelompok-kelompok orang yang beriman. Demikian, hidup kita harus punya iman, harapan. Kalau kita lepas dari iman harapan, kita bisa kena ombak kehidupan yang menyesatkan. Maka dari itu, belajarlah setiap hari dengan firman Tuhan dibaca dan membaca Alkitab tiap hari, tiap malam, tiap saat, dan berdoa terus menerus setiap hari, siang malam, sehingga hidup kita selalu dibimbingnya. Tidak akan lepas dari bimbingan Allah. Kita berkuat lagi dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 7, bunyinya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saya tekankan lagi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sudah di Tuhan, Tuhanku selalu ya dan amin. Kalau dia berfirman dalam Nabi Yeremia di dalam Alkitab Perjanjian Lama, dalam Alkitab Perjanjian Lama, dalam Yeremia pasal 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi bagaimana para hadirin, para pemirsa yang baik budiman, kalau kita mengandalkan hidup pada Tuhan, dan di Tuhan bagaimana akan diberkati. Diberkati di sini macam-macam. Dalam situasi COVID-19 kita tidak kena penyakit, kita terhindar dari bakteri, dari virus. Dalam situasi ekonomi yang sulit, Tuhan pelihara hidup kita. Dalam situasi dunia yang mencekam, ekonomi lemah, tapi anak Tuhan akan mendapat kiriman rezeki dari Tuhan. Itu diberkati. Berkat itu bisa berupa kesehatan, bisa berupa kedamaian, bisa berupa hati yang gembira dan bahagia. Ini janji Tuhan dalam Yeremia pasal 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Blessed is the man who trusts in the Lord and whose confidence in the Lord. Blessed in the man who trusts in the Lord and whose confidence in the Lord.
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Inilah harapan kita sebagai anak Tuhan. Kita jangan mengandalkan diri sendiri. Kita itu manusia ciptaan Allah. Kita berasal dari lemah, dari tanah. Kalau mati kembali menjadi tanah. Kalau kita berserah pada Tuhan, Tuhan janjinya bagaimana? Akan diberkati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya pada Tuhan. Kalau dalam bahasa Jawanya, binerkan wong kang ngumandelaken Sang Yehuwa. Sang Yehuwa itu Allah. Lan pengarep-arepe marang Sang Yehuwa, harapannya hanya pada Allah. Inilah jadi Tuhan. Kalau kita hidup selalu bersandar pada Tuhan, sesuai dengan ajarannya, sesuai dengan perintahnya, sesuai dengan firman-Nya, kita akan diberkati. We will get blessing from God if we always confident in the Lord. Demikian firman Tuhan yang kami sampaikan. Semoga ini walaupun cukup apa yang kami sampaikan akan membawa berkah kita semua yang percaya dan mau mendengarkan dan mau melaksanakan Injil Tuhan, Alkitab atau firman yang diturunkan dari para nabi dan para rasul kepada kita. Demikian teman-teman, kami akhiri dan menjadi ikut Tuhan tidak akan sia-sia. Terima kasih dan kita berjumpa pada kesempatan. Tuhan memberkati. Amin. The